Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iqamis sholata wa atuz zakata Arba'um ma'arafimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahmatullah. Yang pertama dan paling utama, mari kita intinya memberikan pujian syukur kepada Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan perintahnya sehingga kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan siang kita yang telah dilaksanakan dan yang akan datang diterima Allah SWT dan kita digolongkan pada orang yang bertakwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh rahmatullah, dalam ketemu yang sangat baik ini kami akan menyampaikan sebuah yang mungkin topik, yaitu sholat berjamaah. Di dalam mukadimah tadi disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 bahwa Allah itu istilahnya memiliki dasar hukum bahwa Allah itu untuk menyuruh kita untuk mendirikan sholat, untuk mengerjakan juga untuk dan rukuknya bersama orang yang berrukuk. Jadi kita ada dasarnya, kita itu berjamaah langsung dari Allah yang menyuruh. Karena apa? Banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, kita akan dilipat gandakan atau 27 derajat keutamaannya dibandingkan kita sholat sendiri. Yang kedua, pada waktu kita menuju masjid ini, Allah akan mengangkat setiap langkah kita, kaki kiri ke kaki kanan akan menangkat derajat, dan setiap langkah kaki kiri akan menghapus dosa. Dan jadi semakin kita lebih jauh berjalan ke masjid, kita lebih banyak atau lebih banyak diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat rahmatullah, salat subuh rahmatullah. Selanjutnya, bahwa di dalam sholat berjamaah sendiri itu banyak manfaatnya. Selain yang kesampaikan, juga itu di dalam hadis dari Abu Hurairah itu disampaikan bahwa yang artinya sholat yang terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Seandainya mereka itu tahu keutamaannya, yaitu mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Itu begitu sangat dianjurkan sekali, walaupun kita perbanyak itu berangkang ke masjid, itu disuruh kita untuk mendatangi sholat berjamaah, khususnya isya dan maghrib. Karena apa? Karena setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah sama dengan setara dengan kita beribadah setengah malam. Kita tidak mungkin mampu kita sholat 6 jam berturut-turut. Bahkan kalau kita mendatangi sholat subuh itu seolah-olah kita beribadah semalam suntuk. Itu kita tidak mungkin. Jadi begitu besarnya keutamaan kita, terutama untuk jamaah sholat isya dan subuh. Dan juga sebenarnya di dalam hadis tersebut juga diterangkan bahwa sungguh itu Rasulullah, sungguh saya akan menyuruh orang untuk mengerjakan sholat, dan saya akan menyuruh seseorang menjadi imam. Kemudian saya dan beberapa orang dengan membawa kayu bakar akan mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid dan akan membakar rumahnya. Itu begitulah ancaman Rasulullah sendiri itu, bagaimana dasarnya kita sholat berjamaah, sehingga sangat dianjurkan sekali. Kemudian kalau kita menengok pada waktu itu, sahabat Umar itu bukan berarti tidak sholat, tapi sholatnya terlambat, tidak penuh. Pada waktu itu Umar itu masih di kebun kurma. Begitu mereka mungkin
terlambat ketinggal satu rakaat, mereka itu berjanji dan mereka betul-betul menafkahkan atau menjagokan kebun kurma yang terbaik. Itulah seorang sahabat Nabi yang sangat hanya ketinggalan, bukan sholat jamaah, bukan tidak sholat jamaah, tapi hanya ketinggalan saja mereka menangkapkan atau mengimpakkan kebun kurma yang paling baik. Dan juga anjuran sholat berjamaah itu juga diperlukan semua saja, terutama bapak yang laki-laki, karena sahabat Nabi yang setia yaitu Abdullah bin Ummi Kulthum itu seorang yang sudah tua, sudah buta. Mereka datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu buta, rumah saya jauh dan tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mendampinginya. Bagaimana kalau saya tidak sholat berjamaah di masjid ini, misalnya di Masjid Nabawi? Rasulullah sendiri, apakah kamu mendengar azan? Ya Rasulullah, maka datanglah. Jadi orang yang sudah buta, yang mungkin kalau kita tidak bisa mengganggu, yang mungkin di sana itu pada waktu itu kan mungkin belum ada listrik, jauh dan dengan di padang pasir, mereka saja itu ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga sampai sekarang itu juga diabadikan setiap kita mungkin yang sudah ke sana, khususnya di Madinah itu ada dua adzan. Yang pertama itu yang mungkin sebelum masuk subuh, yang kedua setelah subuh. Yang pertama itulah setelah itu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Ummi Kulthum itu adalah untuk adzan yang pertama. Yang kedua tetap Bilal. Jadi begitulah keutamaan sholat berjamaah. Untuk itu kita yang mungkin yang masih sehat, apalagi bapak-bapak yang masih pada waktu kita masih di rumah, marilah kita ya minimal 75% kita berjamaah di masjid. Kadang-kadang kalau kita sehat bisa 100% kita berjamaah. Karena apa tadi yang disampaikan bahwa sholat berjamaah itu sendiri adalah sangat penting. Dalam keutamaan juga kita bisa saling silaturahmi, saling bisa sapa menyapa di antara jamaah itu. Untuk itu marilah bapak-bapak, khususnya bapak ini, tidak hanya di bulan Ramadan saja yang kita aktif jamaah di masjid. Marilah kita usahakan setiap saat, setiap hari, apapun aktivitas kita tinggalkan. Karena namanya aktivitas itu tidak ada habis-habisnya. Apa itu senang hobi atau senang yang lain, pekerjaan dan sebagainya, marilah kita tinggalkan sehingga kita fokus untuk beribadah. Karena apa? Kita hidup di dunia ini adalah hanya tujuannya untuk ibadah. Ibadah itu adalah ibadah secara makdoh, materi seperti kita bersolat, puasa dan zakat dan haji itu memang sudah ada aturannya dari Rasulullah sendiri. Dan yang ghairul makdoh itu secara umum. Marilah apapun profesi kita, apa kerja kita niatkan semua itu ibadah sehingga akan bernilai. Apalagi untuk bulan Ramadan ini Allah ngumbar banyak pahala yang satu bisa dilipat gandakan, yang kita tidak tahu berapa besarnya pahala. Untuk itu mari kita berlomba-lomba khususnya di bulan Ramadan ini kita perbaikin. Mudah-mudahan puasa di tahun ini puasa yang terbaik atau mungkin puasa yang terakhir bagi kita. Siapa yang tahu kita di antara kita yang terakhir. Untuk itu mari kita perbaiki, terutama sholat dan yang terutama sholat berjamaah ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.